Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwani a'azzanillahu wa iyyakum, kembali kita melanjutkan daurah kita, yaitu pengantar qiraah asyarah, dan kita sudah mempelajari usul qiraah untuk Al-Imam Ibn Katsir dan Abu Ja'far. Sebelum kita masuk, kita coba review kembali pelajaran yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, untuk Al-Imam Ibn Katsir, siapa rawinya? Al-Bazzi dan Qumbul. Untuk mengingat usul qiraah Al-Imam Ibn Katsir, kita sudah sebutkan kata kuncinya, yaitu qissah. Qissah. Ya, qafnya qasr mufasil, shad silah mim jama', kemudian shad yang kedua silah ha dhamir. Ya. Coba dicuci mukanya kalau ngantuk. Kemudian untuk Abu Ja'far Al-Madani, siapa rawinya? Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Untuk mengingat usul qiraah dari Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, ana buat yang apa namanya, kata kuncinya qaisir. Ini ini anak buat-buatannya. Konya ini qasr mufasil, i-nya ini, isnya ini iskan dhamir. Qasr mufasil itu apa? Qasr mufasil itu apa maksudnya? Iya, maksudnya mad jaiz mufasil, ya, mad jaiz mufasil. Qasr maksudnya dua harokat. Iskan hadhamir, yang mana itu iskan hadhamir? Wahwa menjadi wahwa, wahiyya menjadi wahya, fahuwa menjadi fahwa, fahiyya menjadi fahya. Kemudian S berikutnya sakta. Sakta di mana? Di huruf muqatta'ah. Ya, huruf-huruf yang berada di awal surah seperti Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Toha dan seterusnya, itu dibaca sakta. Ya, Sin, Alif Lam Ra. Ini cuma Abu Ja'far yang membaca seperti ini. Kemudian di sini kasih dua i-nya. I yang ini maksudnya ibdal hamzah. Ibdal hamzah. Ada hamzah yang sukun, itu diibdal. Yu minuna menjadi yu minuna. Misalkan jita menjadi jita. Ya, kemudian misalkan ya murukum menjadi ya murukum. Jadi ibdal hamzah yang sukun itu diibdal, diganti sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau dhammah berarti ibdal waw, kalau kasrah berarti ibdal ya, kalau fathah berarti ibdal alif. Kemudian ini maksudnya ikhfa. Ikhfa di mana? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan kha dan ghain, itu dibaca ikhfa di seluruh
Al-Quran untuk Abu Ja'far. Misalkan kemarin qiradatan khasiin, ini diikhfakan, bukan qiradatan tapi qiradatan khasiin. Atau qawlan ghaira, qawlan ghaira itu dibaca ikhfa, qawlan ghaira. Ya, kecuali 3 kata. Ada yang ingat? 3 kata yang tidak diikhfakan, tetap dibaca idhar. Yang pertama al-munkhani, al-munkhaniqatu, kemudian fasayun, fasayun, fasayun biduna, kemudian yakun ghaniyan. Nah, ini apa namanya? Yang tidak diikhfakan. Al-munkhaniqah fasayun bidun yakun ghaniyan. Selain itu, ketika sukun atau tanwin bertemu dengan kha dan ghain dibaca ikhfa. Ya, contohnya qawlan ghaira atau qiradatan khasiin. Nah, itu untuk mengingat usul qiraat dari al-Imam Abu Ja'far. Atau antum mau bikin rumus tersendiri boleh, tidak ada apa namanya paksaan, ya, bebas, karena ini hasil ringkasan ana. Dan untuk memudahkan ana mengingat, ana bikin kata kunci seperti ini. Baik, kita coba buka mushafnya, kita murajaah dulu untuk qiraah al-Imam Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Coba antum di ayat pertama surah Al-Baqarah, coba dibaca dengan bacaannya Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Mimnya 6. Abu Ja'far? Enggak, dari pertama. Coba antum. Al-Fatihah ayat 5 atau ayat 4. Ibnu Katsir. Hah? Yang ihdina. Ayat berapa di situ? 6. Ya, coba. Itu bacanya siapa? Yang pakai sod siapa? Untuk Imam Ibnu Katsir kan ada 2 rawinya, Al-Bazzi dan Kumbul. Yang pakai sod siapa? Hah? Siapa yang pakai sod? Yang pakai sod siapa?
Yang pakai sod siapa? Sampingnya. Yang pakai sod siapa? Hah? Al-Bazi atau Kumbul? Yang pakai sod ihdinas si. Al-Bazi. Kalau Kumbul pakai sin. Iya, bukan sa, sin. Coba dibaca dengan sod. Untuk Al-Bazi dulu. Coba dibaca. Kumbul dengan sin, coba. Si ihdinas si. Ayat terakhir, coba dibaca ayat terakhir. Ghairi. Coba diulang. Ghairi. Alaihimu. Antum. Al-Baqarah ayat 2 atau ayat 3, alladzina yu'minuna. Bacanya siapa itu? Ibnu Katsir atau Abu Ja'far? Abu Ja'far. Abu Ja'far lagi minuna atau yu minuna? Yu. Ya, coba dulu. Lanjut. Nah, ya ini yang siapa? Oh ya, Abdul Latif. Ayat 6. Innal ladzina kafaru. Coba baca dengan Ibnu Katsir. An. Abu Ja'far, coba Abu Ja'far bagaimana? Dari sawah. La yu'minun. Antum. Ayat berikutnya atau ayat yakhadi'un Allah untuk Abu Ja'far. Nah. Yakhadi'un dari yakhadi'un. Illa kepanjangan.
Ilahnya kepanjangan. Dua harokat saja. Jais munfasil, qasr munfasil. Ibnu Katsir. Yukhadi'una, sama-sama yukhadi'una. Dua kali yukhadi'una. Antum. Nah, ayat 13. Wa idza qila lahum aminu. Ibnu Katsir. Dua harakat aja. Cari tempat berhenti yang bagus. Coba berhenti di qalu. Qila. Qila. Lahumu. Dua harakat aja. Qalu anu min. Dua harakat aja. Walakin. Abu Ja'far dari qalu. Qalu anu. Mat wajib 4 harakat. Qalu mat jaiz 2 harakat saja. Siapa yang ingat di mustahzi'un? Abu Ja'far bagaimana bacanya? Mustahzun. Baik, sekarang kita masuk di bacaannya kolom. Ingat, kolom itu rawi dari siapa? Imam Nafi. Imam Nafi ada 2 rawinya. Siapa? Kolom dan Warsh. Karena bacaannya kolom dan Warsh itu sangat-sangat jauh berbeda, maka kita mempelajarinya secara terpisah. Berbeda dengan Al-Bazzi dan Kumpul atau siapa tadi, Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz, itu sangat-sangat sedikit perbedaan di antara mereka. Jadi kita bisa pelajari sekaligus. Kita pindah di kolon. Kolon ini nggak terlalu banyak juga. Jadi yang pertama dia kolon. Yang pertama qasr munfasil.
kemudian wajah keduanya tawassut. Kemudian silah mim jamak, wajah pertamanya sukun. Kemudian yang ketiga iskan, hal domir. Nah, ini saja tiga. Untuk mengingat, ingat saja kois. Qasr mufasil, iskan, hal domir, silah mim jamak. Nah, begini. Kolon di mad jaiznya, tahu kan mad jaiz mufasil? Mad bertemu dengan hamzah di dua kata berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kita baca mad jaiz itu 2 harokat, untuk kolon ada 2 wajah. Tahu istilah wajah kemarin? Wajah itu variasi bacaan. Ada 2 wajah. Wajah pertama dibaca qasr, 2 harokat. Wajah kedua dibaca tawassut, 4 harokat. Jadi misalkan وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Balik lagi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Jadi bacanya 2 kali. Baca yang qasr dulu, kemudian tawassut. Baca yang 2 harokat dulu, kemudian yang 4. Kemudian di mim jamaknya juga ada 2 wajah, sukun dan silah mim jamak. Lanjut ayatnya, wabil akhirati hum yuqinun, sukun dulu. Kemudian silah, wabil akhirati humu yuqinun. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi ketika di ayat tersebut ada misalkan mim jamak, ada mim jamak, berarti baca sukun dulu kemudian silah. Ketika di ayat itu ada mad jaiz, berarti baca 2 harokat dulu kemudian 4 harokat. Kalau di ayat itu bertemu ada mad jaiznya, ada mim sukunnya atau mim jamaknya, berarti pasti bacanya 4 kali. Bacanya 4 kali. Atau bisa juga 2 kali, tergantung antum waqaf di mana. Misalkan di ayat ini, coba lihat di mushafnya dulu. Di ayat 4 Al-Baqarah. Misalkan antum baca dari awal ayat, awal ayat, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. 1. Karena kita berhenti di yuqinun, khilaf terdekat itu ada pada mim jamak. Khilaf terdekat dari tempat kita waqaf ada di mim jamak. Mim jamaknya mana? Mana mim jamaknya? Hum, ya, hum. Berarti kita baca silah dulu. Wabil akhirati humu yuqinun. 2. Sekarang kita selesaikan yang mad jaiznya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Sukun dulu. Kemudian silah lagi, wabil akhirati humu yuqinun, 4 kali. Kalau antum baca sekaligus. Atau misalkan antum waqaf di min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
Berarti mim jamaknya baru kebaca kan? Yang kebaca baru mad jaiz. Berarti baca mad jaiz lagi yang tawassut. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Kemudian وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi untuk kolon secara umum itu cuma di tiga usulnya cuma tiga saja secara umum ya. Selebihnya paling perbedaan lafaz dengan riwayah Hafs atau Imam Asim. Pertama qasr munfasil, kemudian wajah keduanya tawassut, kemudian mim jamaknya sukun dulu, kemudian disilah, yang terakhir iskan hadomir. Iskan hadomir ini sama dengan Abu Ja'far. Fahuwa menjadi fahwa, fahiyya menjadi fahya, wahwa menjadi wahwa, wahiyya menjadi wahya. Hak domirnya disukun. Baik, yang paling ujung, yang sedang khusyuk, coba dibaca Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah. Kita masuk sekarang di kolon. Tiga ini Ibnu Katsir, Abu Ja'far, dan kolon biasa juga disebut dengan ashabus silah. Ashabu silah. Kenapa disebut dengan ashabus silah? Karena semuanya membaca mim jamak dengan silah. Cuma tiga qiraah ini yang membaca mim jamak dengan silah. Selain yang tiga ini tidak ada, semuanya dengan sukun. Membaca dengan sukun mim jamak. Maka yang tiga ini Ibnu Katsir, Abu Ja'far, dan kolon biasa juga disebut dengan ashabus silah. Nah, coba yang di ujung. Baca Al-Fatihah. Bismi. Perjelas B-nya, bukan Bismillah. Bismi. Maliki. Ibnu Katsir, Abu Ja'far, kolon membaca Maliki. Jadi ghairi dibaca sukun dulu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian disilah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dua kali baca. Coba diulang. Sukun dulu baru silah. Baca sukun dulu, ghairil maghdubi alaihim. Silah, yang silahnya. Nah, kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini wajah pertama, sukun mim jamak. Wajah kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Membaca dengan beberapa wajah seperti ini hanya boleh ketika sedang tilawah. Tetapi ketika sholat tidak boleh. Ketika sholat harus memilih satu wajah saja. Atau misalkan Ibnu Katsir, kan ada dua rawinya, Al-Bazzi dan Qumbul. Harus memilih apakah membaca Al-Bazzi atau Qumbul. Tidak boleh dua-duanya. Itu kalau dalam sholat. Kalau dia mempunyai dua wajah seperti ini, qalun, harus milih salah satunya. Apakah dia membaca dengan sukun mim jamak atau dengan silah. Baik, ayat surah selanjutnya. Untuk qalun sama dengan Ibnu Katsir, Abu Ja'far menyambung akhir surah dan awal surah, menyambung akhir surah dan awal surah itu memakai basmalah. Ketika memakai basmalah ada berapa cara? Masih ingat? Ada 4. 3 yang diperbolehkan, 1 yang tidak boleh. Cara pertama, berhenti di akhir surah, kemudian basmalah berhenti, kemudian awal surah berhenti. Ini cara pertama. Cara kedua, akhir surah berhenti, kemudian basmalah dan awal surah disambung. Cara ketiga, disambung semua. Yang tidak boleh, akhir surah dan basmalah disambung. Iya, karena nanti mengesankan basmalah itu akhir surah. Kalau disambung akhir surah dan basmalah, kemudian berhenti di basmalah, seolah basmalah itu akhir surah. Ini yang tidak boleh. Jadi hanya 3 cara yang diperbolehkan. Baik, selanjutnya kita baca ayat 1 untuk qalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan hudalli, bukan hudallil, hudallil muttaqin, bukan hudallil muttaqin. Kasrahnya disempurnakan.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ini wajah pertama, sukun mim jama. Ya, wajah kedua bagaimana? Silah. Silah mim jama. Tidak mesti dibaca dari awal, langsung saja wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita ulangi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون Nah, ayat berikutnya وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Ini wajah pertama dengan qasar munfasil. Wajah kedua dengan tawasud. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Antum kalau beli mushaf Qalun itu tidak dijelaskan dan tidak disebutkan dan tidak diberi tanda di mushafnya seperti ini. Jadi antum tidak tahu, kalau tidak belajar tidak tahu bagaimana cara membacanya, apakah dengan sukun, dengan silah, dengan qasr, dengan tawasud, tidak tahu. Jadi memang harus diambil ilmunya dengan talaki, harus belajar dengan guru. Ya. Jadi di mushafnya itu tidak ada keterangan seperti ini. Lanjut. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Nah, coba Yusuf baca 1 sampai 5 untuk kolon. Bismillah. Dua harokat dulu.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, ayat selanjutnya diperhatikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba dibaca dulu. Jadi di lafaz atau di ayat a'anzartahum untuk kolon itu sama dengan Abu Ja'far. Jadi hamzah pertamanya 2 harokat, hamzah kedua ditashil. An, kalau tahqiq aan. Kalau siapa namanya? Hafs atau Imam Asim itu dibaca tahqiq, dibaca jelas a'anzar. Untuk Ibnu Katsir kemarin an, sedangkan Abu Ja'far dan Qalun hamzah pertamanya 2 harokat, hamzah kedua tashil. Jadi anzartahum. Coba diulangi sama-sama. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini wajah pertama. Wajah kedua. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada satu tambahan wajah lagi. Jadi kasih catatan jika mim jamak bertemu dengan hamzah. Jadi tulis, dicatat, jika mim jamak bertemu dengan hamzah, maka di situ ada tambahan wajah, yaitu tawasud silah. Jadi ketika disilah boleh dibaca 4 harokat. Kita kan tahunya silah itu 2 harokat saja. Nah, tapi kalau mim jamak bertemu dengan hamzah, ada tambahan 1 wajah lagi. Jadi jika mim jamak bertemu dengan hamzah, maka boleh dibaca dengan tawasud silah. Jika mim jamak bertemu dengan hamzah, maka boleh dibaca dengan tawasud silah untuk kolon. Baik, jadi cara bacanya seperti ini. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi di sini ada 2 tempat, ada 2 mim jamak yang bertemu dengan hamzah. Alaihimu anzartahumu, itu juga ada hamzah setelahnya. Ditunzirhum itu tidak ada hamzah, maka kita baca seperti biasa, tunzirhumu la yu'minun. Diulangi. Perhatikan. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
dipanjangkan 4 harokat. Dipanjangkan 4 harokat. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba antum baca dari awal wajah pertama. Innal ladzina kafaru ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wajah kedua dari sawaun. Sawa'un 'alaihim An bukan tidak tahqiq hamzah kedua tashil. Bukan an tapi an. Sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wajah ketiga. Sawa'un 'alaihim wa An sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, coba tuh. Sawa'un 'alaihim Dari pertama, sukun dulu. innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim An innalladzina inna bukan inna. Inna الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. dari sawaun. Wajah kedua dari sawaun. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Coba diulang yang tawassut. 4 harokat. Alaihimu anzartahumu. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Nah, kita ulangi semuanya sama-sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة Jadi ketika mad jaiz bertemu dengan mim jamak di satu bacaan, satu ayat, mesti bacanya 4 kali. Walahum adzabun azim. Walahumu adzabun azim. Satu ayat lagi. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. Nah, jadi untuk kolon secara umum untuk mad jaiz ada 2 wajah, qasar dan tawasud, 2 atau 4 harokat. Kemudian mim jamak, sukun dan silah. Kemudian iskan ha domir atau ha domirnya di sukun. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjut nanti di jam 9. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.